terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Astagfirullahaladzim. Kita harus ekstra hati-hati kala menghadapi musim hujan. Guyuran air dari langit kerap membawa angin kencang, petir, serta hal tak terduga lainnya. Tapi, tidak sedikit yang menghubungkan turunnya hujan dengan sejumlah fenomena. Misalnya, jika hujan turun saat terik matahari, menandakan ada orang yang meninggal dunia. Atau pelangi yang terlihat setelah hujan karena ada bidadari yang datang. Pemirsa, jangan hiraukan pemikiran tersebut, karena semuanya hanya mitos atau dongeng belaka. Hujan saat terang benderang atau pelangi yang muncul bisa dijelaskan secara ilmiah. Justru yang perlu diwaspadai adalah kehadiran para tamu tak diundang yang biasanya berdatangan saat musim hujan. Nyamuk bermigrasi ke dalam rumah. Nyamuk salah satunya. Inilah hewan pembunuh manusia nomor 1 di dunia. Saat musim hujan, lingkungan sekitar rumah menjadi lembab. Dan situasi inilah yang membuat nyamuk mudah berkembang biak. Langkah menghentikan nyamuk berkembang biak adalah membuang barang-barang bekas, serta rajin membersihkan genangan air di sekitar rumah. Untuk diketahui, jentik nyamuk butuh waktu 8 hingga 10 hari untuk beranjak ke tahap daur hidup selanjutnya. Nah, jika kita rajin membersihkan lingkungan, berarti kita tidak memberi ruang untuk perkembangbiakan nyamuk. Terkadang manusia meremehkan nyamuk saat musim hujan tiba. Banyak yang berpikir nyamuk akan mati tertimpa oleh derasnya hujan. Tapi faktanya tidak begitu. Penelitian membuktikan nyamuk tetap bisa terbang dan hidup meski di bawah guyuran hujan deras. Setelahnya, nyamuk akan mencari tempat yang kering dengan bermigrasi ke dalam rumah untuk mencari darah manusia. Tikus mencari tempat kering. Tak cuma nyamuk, tikus juga patut diwaspadai karena jadi ancaman kesehatan serius. Hewan pengerat ini membutuhkan objek kering seperti kayu, kardus, kain, hingga kertas untuk digigiti agar giginya selalu tajam. Dan ini yang utama, gigi tikus tidak berhenti tumbuh. Andai berhenti mengunyah, maka giginya akan terus bertambah panjang hingga menusuk otak dan menyebabkan kematian. Kondisinya basah akibat hujan, maka tikus akan mencari benda-benda kering kesukaannya yang banyak terdapat di dalam rumah. Dan tikus adalah hewan cerdik. Mereka bisa mencari berbagai cara dan celah sempit untuk menerobos masuk ke rumah. Menyelusuri selokan, membolongi dinding, dan juga memanjat dinding vertikal adalah pekerjaan mudah bagi seekor tikus. Ular masuk lewat lubang saluran air. Dan ini dia yang paling sering meresahkan. Yap, ular. Hewan melata ini kerap terbawa ke permukiman warga akibat arus banjir. Celakanya, pergerakan ular cenderung tidak terlihat. Dan selain cepat, ular juga pandai berenang serta lihai bersembunyi. Secara tiba-tiba, ular bisa berdiam dan bersembunyi di dalam rumah. Entah itu di saluran air, kamar mandi, atau atap rumah. Tempat nyaman binatang berbisa ini tak bisa diterka. Banyak orang yang menemukan ular secara tiba-tiba di dalam sepatu. Yang paling fatal adalah kedatangan ular saat Anda sedang terlelap tidur. Ular memang menjadi hewan yang paling meresahkan sepanjang musim hujan. Selain tak bisa diduga, ular adalah hewan ganas. Beberapa spesies diantaranya berbisa sekaligus mematikan. Tak heran begitu banyak mitos tentang ular.
Apa saja mitos serta cara menanggulangi ular saat musim hujan? Apakah garam bisa mengusir ular? Garam bisa mengusir ular, mitos atau fakta? Anda yang pernah naik gunung atau berkemah di alam liar pasti pernah mendapat saran agar menaburi sekeliling tenda dengan garam supaya ular tidak mendekat. Apa iya ular takut sama garam? Fakta, ular tidak takut dengan garam. Kenyataannya, ular takut garam hanyalah mitos belaka. Karena faktanya, hampir semua jenis ular tidak takut ketika bersentuhan dengan garam dan menganggapnya seperti tanah biasa saja. Nah, bumbu dapur yang paling tepat untuk mengusir ular adalah cuka. Kulit ular bersifat menyerap cairan. Jika terdapat cairan asam, maka ular akan otomatis menghindar dan pergi. Ular bisa melakukan balas dendam. Ada anggapan jika kita menyakiti ular, maka hewan melata ini akan kembali untuk membalas dendam. Ada pula cerita jika Anda membunuh ular, maka pasangannya akan datang dan menyerang manusia yang membunuhnya. Semua ini hanyalah mitos belaka. Tidak ada bukti ilmiah ular memiliki sifat pendendam. Ular tidak memiliki kecerdasan untuk mengingat memori jangka panjang. Ular juga termasuk hewan defensif. Ia tidak akan menyerang manusia kecuali saat merasa terancam. Reptil ini juga tidak akan memburu manusia jika pasangannya dibunuh. Ular tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengingat objek. Mereka juga tidak memiliki sifat setia terhadap satu pasangan, serta tidak punya naluri persahabatan antar sesama ular. Bagaimana jika tergigit ular? Lalu apa yang harus dilakukan jika kita digigit ular? Pertama-tama, kenali jenis ular yang menggigit. Apakah ular berbisa atau tidak? Ular berbisa punya ciri menonjol pada fisiknya, yakni kepalanya berbentuk segitiga, serta badannya lebih ramping dibandingkan kepalanya. Lalu dari matanya, pupil ular berbisa berbentuk vertikal, sedangkan ular yang tidak beracun cenderung memiliki pupil mata berbentuk bulat. Namun ada dua jenis ular dengan pupil mata bulat tapi sangat berbisa, yakni black mamba dan kobra. Bisa juga dilihat dari cara melatanya. Ular yang tidak berbahaya melata dengan berbelok-belok. Sedangkan ular berbisa cenderung melata dengan tubuh yang agak lurus. Lantas bagaimana jika menemukannya saat arus banjir? Ular berbisa cenderung berenang di atas permukaan air. Sedang ular tidak berbisa biasanya berenang di bawah permukaan air. Dari bekas gigitan juga bisa diketahui apakah ular itu berbisa atau tidak. Jika bekasnya berbentuk 2 titik, sudah dipastikan Anda baru saja digigit ular berbisa. Sedangkan ular yang tidak berbisa meninggalkan koyakan luka pada kulit manusia, bukan 2 titik seperti ini. 2 titik gigitan ular menandakan sang reptil baru saja menyuntikkan racun. Biasanya tubuh korban akan berangsur lemas, nyeri otot, demam, hingga kehilangan kesadaran. Saat menuju pertolongan, korban harus tetap tenang dan jangan banyak bergerak. Jika terlalu aktif, maka racun ular akan terpompa ke seluruh tubuh yang bisa mempercepat proses kematian. Waduh, serem juga ya kalau terkena gigitan ular. Nah, saat musim hujan seperti ini, lebih baik kita mencegah kedatangan ular di lingkungan sekitar. Yang pertama, bersihkan rumah dari sarang tikus, karena tikus adalah mangsa lezat sang ular. Dan tikus biasanya bersarang pada tumpukan benda tidak terpakai. Kedua, tutup semua celah saluran air.
Pastikan pipa atau selokan air yang memiliki akses ke dalam rumah tertutup dengan baik. Ketiga, tabur sejumlah wewangian. Sebenarnya, kiat ini hanya menghindari saja karena ular tidak serta-merta kabur. Tapi aroma wangi akan membuat ular tidak nyaman karena tidak bisa mengendus keberadaan mangsanya seperti tikus dan katak. Well, jadi udah tahu ya pemirsa, cara ampuh mencegah hewan tak diundang selama musim hujan? Terus saksikan On The Spot untuk informasi unik, menarik, serta fakta wow lainnya.